Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang cerita imajinasi. Kita sudah belajar ciri-ciri cerita imajinasi, strukturnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menulis cerita imajinasi. Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Bapak Endang Herdiana. Dalam menulis cerita imajinasi, selain kerangka karangan yang harus kita perhatikan, pertama adalah menemukan ide, kemudian menciptakan tokoh. Ya, menciptakan tokoh sangat penting ya, cerita narasi imajinasi ini ya. Sangat penting menciptakan tokoh. Kemudian menciptakan alur. Alur ini adalah waktu ya, biasanya waktu. Kemudian lanjut ke menentukan latar. Latar biasanya tempat ya. Baru kita mulai menulis. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal yang harus kita perhatikan dalam menulis cerita imajinasi. Kita bahas satu persatu. Menemukan ide ya. Menemukan ide dari sebuah cerita imajinasi. Biasanya ide cerita imajinasi ada di sekitar peristiwa utama, yaitu sekitar perang atau kematian seseorang. Loh, kok perang atau kematian seseorang? Ya, karena di situ nanti ada konflik. Ya, ini yang akan membuat cerita menarik. Ya. Biasanya diawali dengan cerita sedih, kemudian nanti ada konflik di situ. Kemudian ada resolusi menjelaskan konflik, baru akhir sebuah cerita. Dan cerita itu akan menjadi menarik. Oke, setelah kita tahu peristiwanya, kemudian akan timbul, kita ajukan pertanyaan, mengapa? Umpamanya mengapa perang itu terjadi? Siapa yang terlibat dalam perang? Siapa yang melakukannya? Kapan? Dan bagaimana perang itu terjadi? Atau kalau ada kematian, mengapa? Mengapa orang itu mati? Mengapa umpamanya ayahnya meninggal? Terus siapa yang membunuhnya? Kapan itu kejadiannya? Dan bagaimana peristiwanya? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Ada 4 pertanyaan dasar ya kalau di yang Bapak tulis. Tetapi kita bisa kembangkan juga pertanyaan tersebut lebih detail. Yaitu bagaimana hal itu bisa mengubah tokoh tersebut, atau bagaimana perang itu bisa mengubah dunia. Nah, dari situ kita akan menentukan plot utama yang difokuskan pada peristiwa dalam cerita. Nah, itu ide. Dari sini kita dapat menemukan ide ceritanya. Jadi menemukan ide itu sama aja dengan menentukan plot utama ya. Kemudian setelah menemukan ide, kita akan menciptakan tokoh. Harus menciptakan tokoh. Apalah arti sebuah cerita imajinasi tanpa tokoh? Nggak bisa ya. Harus ada tokoh utamanya. Nah, biasanya tokoh utama dalam cerita imajinasi ini sering bukan manusia biasa, tapi mungkin bukan manusia, ataupun manusia tetapi mempunyai hal yang di luar kebiasaan ya, punya kekuatan super umpamanya. Terus apalagi harus jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian peran tokoh dalam ceritanya harus jelas. Selain punya maaf,
punya kekuatan, dia harus jelas laki atau perempuan, dia perannya juga harus jelas dalam sebuah cerita. Kemudian tokoh itu juga harus kita tentukan kepribadiannya, terutama kepribadian utamanya ya. Kepribadian utama dari sebuah tokoh tersebut. Apa yang ingin kita hadirkan dalam tokoh tersebut, karakternya ya. Harus kita untuk punya bijaksana ya, karakter pribadinya itu ya, atau pemarah seperti Hulk. Hulk itu kan pemarah nih, kalau marah dia akan berubah umpamanya seperti itu. Nah, kita udah menciptakan tokoh. Selanjutnya menentukan latar ya. Latar ini biasanya berhubungan dengan tempat ya, di mana orang itu tinggal ya, tokoh ini tinggal ya. Dan karena ceritanya imajinasi, mungkin si tokoh tersebut tinggalnya bukan di bumi, bisa aja di tempat yang lain, di bintang apa gitu ya, di planet apa gitu kan, mungkin di planet Mars ya, atau dia datang ke bumi, biasanya gitu ya. Cerita-cerita imajinasi namanya juga cerita imajinasi, bebas ya, biar orang lain tertarik. Dan mungkin dia makhluk bumi tetapi beda dengan manusia, bisa aja ya. Banyak sekarang cerita-cerita imajinasi, jadi kalian juga harus bisa membedakan ya, mana cerita asli, mana cerita imajinasi. Dari sini, dari tokoh-tokohnya. Loh, kok gitu sih, masa sih kayak gitu kan umpamanya ya, masa sih manusia bisa terbang? Oh kan itu cuma cerita imajinasi, maka tokohnya bisa terbang. Di kenyataannya perlu pesawat, perlu alat ya untuk bisa terbang. Itu juga ada batasannya ya. Kemudian setelah menentukan latar, di sini memilih latar yang mendukung inti cerita ya. Intinya harus berkaitan dengan ceritanya, latarnya ya, agar tentunya dibikin semenarik mungkin ya. Kemudian menciptakan alur. Alur ini biasanya berhubungan dengan waktu. Nah, di menciptakan alur ini kita harus menentukan peristiwa utama ya, yang akan menjadi inti sebuah ceritanya. Tapi juga digabungkan dengan peristiwa lainnya dalam peristiwa utama tersebut ya. Terus ciptakan peristiwa yang diisi oleh emosi, perasaan dan rasa kemanusiaan, agar yang nonton ini tergali emosinya ya, baik marah, sedih ya. Biasanya karena ada kayak gini, perasaan emosi ini umpamanya habis membaca atau habis nonton sebuah cerita imajinasi itu, orang bisa berubah ya, bisa berubah nanti setelah nonton, setelah membaca, saking karena ada peristiwa yang mengolah emosi, perasaan atau kemanusiaan. Kemudian dalam menciptakan alur juga kita harus di alur tersebut menambahkan tokoh-tokoh lain ya, dan tokoh utamanya akan berkembang karena bertemu dengan tokoh-tokoh lain dalam alur peristiwa tersebut. Nih, poin selanjutnya, buat tokoh utama berubah drastis atau halus karena peristiwa yang dia alami. Bisa berubah drastis atau berubah secara halus, ini maksudnya secara perlahan ya. Atau mungkin orangnya keras menjadi lembut karena bertemu dengan tokoh-tokoh dalam sebuah alur, dan atau mengalami peristiwa-peristiwa. Jangan lupa juga buat halangan atau rintangan yang membuat cerita menarik. Karena ini cerita imajinasi, maka ketika halangan dan rintangan inilah yang akan membuat cerita imajinasi menarik ya. Karena ada
konflik di situ ketika ada halangan rintangan ya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh tokoh tersebut. Nanti di resolusi ya itu ya. Kemudian setelah kita menemukan ide, menciptakan tokoh, menciptakan alur, menentukan latar, maka barulah kita mulai menulis ya. Dan ingat, menulis ini, ketika menulis ini kita tentunya akan memainkan kata-kata, menggunakan kata-kata ya, menggunakan kalimat-kalimat. Dalam menulis ini tentunya kualitas seseorang akan terlihat dari tulisannya ya. Apakah si penulis ini banyak bacaannya? Apakah kosakatanya banyak? Maka akan terlihat dari tulisannya. Mungkin daya hayalnya juga ya, karena ini imajinasi, daya hayalnya tinggi. Dia akan menulis dengan daya hayalnya. Nah, ketika menulis perlu menggunakan kalimat yang bagus ya, bukan kalimat biasa. Seperti kalimat biasa dalam karangan biasanya pada suatu hari yang cerah, umpamanya seperti itu ya. Pada suatu hari yang cerah. Itu bukan nggak bagus, tapi itu kayak datar aja ya. Jadi kita bikin tulisan-tulisan yang lebih menarik. Jadi ada first impression ya. Ketika kita membaca itu, wih bagus nih, itu ya. Padahal baru orientasi aja, baru pengenalan aja udah menarik gitu. Contohnya ya, malam yang mencekam di sebuah desa yang diliputi kegelapan umpamanya. Umpamanya lagi, ini sebuah pembukaan dari sebuah cerita ya. Di sebuah tempat entah berantah, sebuah kota yang dipenuhi kendaraan-kendaraan yang terbang lalu lalang tanpa suara bising. Karena nggak ada di dunia nyata kan bunyinya seperti itu. Kita cuman melihat satu pesawat terbang, biasanya itu juga berisik. Ini banyak lalu lalang gitu kan bunyinya. Nah orang itu akan tertarik. Nah ini yang harus kita perhatikan ya ke dalam menulis, yaitu menentukan ide, menentukan tokoh, kemudian menentukan alur, menentukan apa tadi latar, baru menulis. Tetapi perlu diingat juga, dalam menulis juga perlu membuat kerangka ya, kerangka cerita imajinasi. Kalian bisa lihat di halaman 60. Kalau PowerPoint yang telah Bapak sajikan ini ada di halaman 58 ya dan 59. Dan kalau kerangka karangan di halaman 60. Bapak tidak masukkan ke dalam video ini, cuman kalian lihat di situ. Di situ ada kerangka cerita imajinasi ya. Temanya peri bulan. Nah, di situ ada orientasi. Ini ada kerangkanya, contohnya orientasi perkenalan ya, pengenalan. Komplikasi adalah peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwa yang udah ditulis ya di alur itu ya. Udah disiapkan di alur, nanti dibikin kerangka dalam komplikasi ya. Terus kemudian terjadi konflik-konflik di situ, ada halangan rintangan yang membuat konflik yang harus diselesaikan, dan nanti biasanya di akhirnya ada resolusi selesai cerita. Sebelum ceritanya berakhir itu ada resolusi ya. Biasanya ada resolusi. Kalian bisa dilihat di halaman 60. Nah, dari semua bab ini, selain kalian bisa memulai cerita imajinasi,
dari prosesnya semuanya, apa itu cerita imajinasi, bagaimana strukturnya, bagaimana ciri kebahasaannya, dan bagaimana menulis cerita imajinasi. Kalian juga harus mempunyai kesimpulan bahwa apa yang kalian lihat dan apa yang kalian baca, ya, apa yang kalian lihat di film-film, apa yang kalian baca di mungkin cerita-cerita di koran atau majalah, atau di yang kalian baca di internet tentang cerita-cerita yang seperti imajinasi ini, ternyata cerita itu adalah kebanyakan cerita rekaan, ya, cerita rekaan, cerita karangan, ya. Naruto, Superman, kayak gitu kan cerita karangan. Karena kalian tahu, ya, oh ternyata ini karangan dari sini, dari pelajaran ini, ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Tetap belajar, tetap optimis, kerjakan tugas yang sebelum-sebelumnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.